tes medis itu biasa kita lakukan pada dasarnya sebelum kita memulai kompetisi, meliputi pemeriksaan secara umum oleh general practitioner, ada pemeriksaan jantung, ada EKG, ada beberapa orang juga kita ikuti menggunakan echo, terus ada juga kita menggunakan treadmill stress test, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan ortopedi untuk tulang dan sendinya serta ototnya, lalu kita lanjutkan dengan pemeriksaan fungsional oleh spesialis kedokteran olahraga. Tahun ini kita sangat khusus, kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Eka Hospital, ada bukan cuma sekedar pemeriksaan dasar yang tadi kita sebutin, yaitu ada beberapa pemeriksaan yang menggunakan fitness testing ya. Tadi bisa dilihat juga ada pemeriksaan VO2 max yang menggunakan maximal test, menggunakan CPAP. Terus juga ada pemeriksaan 1RM kekuatan, jadi dari deadlift, squat, terus ada maksimal dari pull ups-nya dan segala macamnya. Jadi tahun ini kita jauh lebih lengkap sih. Jadi hari ini kita fokus kepada pemeriksaan muskuloskeletal di bidang ortopedi ya, karena kami juga spesialis ortopedi. Jadi yang kita periksa secara garis besar ada tulang, otot, dan ligamen ya. Jadi ini berkaitan dengan persiapan para atlet untuk menghadapi liga yang akan datang ini ya. Jadi yang kita tekankan di sini adalah bagaimana kestabilan dari sendi atlet tersebut, lalu kekuatan dan kesiapan dari ototnya atlet tersebut untuk bisa menjalani latihan rutin dan pertandingan rutin ya. Jadi kalaupun kita temukan ada suatu problem ya, minor atau major ya, kita akan catat dan kita akan jadikan bahan untuk persiapan atlet tersebut gitu kan. Mungkin itu ya. Dari tadi pemeriksaan hari ini ada kondisi yang parah atau masih bagus semuanya? Sejauh ini sih overall dalam batas yang memuaskan ya. Ya tentunya adalah kerikil sedikit ya, tapi itu kan dalam dunia dunia sport itu hal yang wajar ya, selama tidak membuat suatu defect yang terlalu major, kita nggak akan menjadikan hal yang dipersulit ya. Tapi kalau ada sesuatu yang problem yang potensi bisa membuat kinerja atlet tersebut akan menurun, kita tentu akan melakukan penanganan ya. Tadi sih kita lakukan diagnostik sih ya, pemeriksaan namanya medical check up. Jadi biasanya untuk kami dari jantung, kami lakukan yang paling dasar adalah EKG, rekam jantung pada saat sedang istirahat testing. Kemudian tadi ada 3 orang yang dilakukan treadmill test. Jadi direkam jantungnya, dilihat dalam keadaan exercise untuk melihat apakah ada kelainan anatomi jantung dan apakah ada kecurigaan misalnya ada penyempitan koroner atau gangguan irama. Dok, kalau mungkin bisa sedikit saran kepada atlet-atlet Persija ataupun nanti juga masyarakat umum, hal apa saja sih yang harus dijaga untuk merawat kesehatan jantung? Oh iya, pasti gaya hidup sih yang paling utama. Seperti ya kalau atlet tidak merokok ya, masyarakat umum kan masih banyak yang merokok. Lakukan segala sesuatunya dengan seimbang, jadi istirahat harus cukup, harus ada olahraga teratur. Kalau atlet udah lebih dari teratur ya, tapi kalau masyarakat umum mungkin paling tidak seminggu 3 kali yang sifatnya aerobik gitu untuk jaga kondisi jantung seperti jogging, sepeda atau berenang. Lalu yang paling penting juga adalah diet ya atau pola makan. Nah, pola makan ini seringkali menentukan ya, apalagi di masyarakat kita kan masih banyak yang senang dengan rasa yang gurih, asin begitu. Nah itu sebaiknya mulai dikurangin atau diperhatikan, dibatasi, dan lebih banyak sayuran dan buah-buahan, minum air putih yang banyak gitu. Kita benar-benar mengikuti standar yang ditentukan oleh FIFA ataupun klub-klub profesional di luar negeri sana dengan standar yang diberikan kepada kita.
Mungkin ini juga bagian dari permintaan dari head coach, sehingga kita benar-benar meningkatkan standar dari kualitas kita yang kita lakukan untuk saat ini. Ada beberapa catatan, tapi pada dasarnya all eligible, layak untuk bertanding. PCMA ini akan dilakukan 3 gelombang. Yang ini hari ini gelombang pertama, yang kedua nanti gelombang kedua ketika head coach-nya datang. Nah itu mungkin juga teman-teman dari timnas yang masih bertanding di luar negeri sana akan bisa melakukan hal yang sama. Dan yang terakhir adalah ketika kita benar-benar cadangan, di mana ketika kompetisi sudah mulai, ada beberapa yang belum, nah kita akan susulin. Jadi ada 3 gelombang yang akan kita lakukan. Harapannya adalah salah satu usaha kami ya, atau tujuan kami sebenarnya bagaimana bisa menjaga atlet-atlet Persija ini untuk bisa berproduksi maksimal. Ya. Tentunya kami bisa membantu di bidang ortopedi sendiri dan sports ya. Jadi apa yang bisa kita berikan sumbangsi kepada Persija, tentunya dengan ekspertise kita itu kita harap bisa membuat atlet menjadi lebih produktif ya. Jadi memaksimalkan kondisi atlet yang ada sekarang.